أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalam ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Mushola Al-Mujahid rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita ucapkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita bisa memasuki bulan yang mulia, yaitu Dzulhijjah. Sebagaimana kemarin kita mendapatkan penjelasan keistimewaannya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan ini, dan termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi bulan-bulan yang lain. Baik, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Terakhir masih berkenaan dengan Ka'bah. Ya. Jadi yang pertama kali meninggikan bangunan Ka'bah sehingga berbentuk bangunan yang yang ada itu, ya, adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai kemudian berjalannya waktu, terjadilah kerusakan disebabkan karena banjir, ya, juga karena kelapukan dimakan usia, yang akhirnya kemudian direnovasi kembali oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum diutus sebagai Nabi dan Rasul. Nah, karena terbatasnya dana, maka Ka'bah itu tidak sebagaimana yang bangunan awal. Ya. Hanya dapat membangun kembali sebagian
besarnya, ada sisi kecil, sebagian kecil yang tidak masuk dalam bangunan Ka'bah yang sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Ini yang sekarang tampak seperti itulah. Ketika kita tawaf, maka ada satu sisi Ka'bah yang harus kita tetap tawaf, masuk dalam lingkaran tawaf, walaupun dia tidak masuk dalam bangunan Ka'bah terbuka. Nah, Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair, setelah mendengar hadis dari Aisyah bahwasannya itu kalau Nabi mampu dan orang-orang Quraisy sudah kuat imannya, maka Nabi sebenarnya berkeinginan untuk memasukkan Hijr Ismail dalam bangunan Ka'bah utuh dan dibuat pintu dua. Pintu yang masuk yang sekarang ada itu, dan pintu lagi di Hijr Ismail untuk keluar. Maka atas dasar hadis itu kemudian Ibnu Zubair membangun Ka'bah dan memasukkan Hijr Ismail, sebagaimana yang Rasulullah inginkan. Sampailah pada zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Beliau melihat bahwa Ibnu Zubair sudah melakukan perubahan terhadap bangunan Ka'bah. Maka beliau minta pendapat kepada Abdul Malik, pemimpin saat itu. Lalu kemudian oleh Abdul Malik, Hajjaj disuruh untuk mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana yang sebelum dibangun oleh Ibnu Zubair. Dibuka lagi. Jadi yang asalnya Hijr Ismail sudah masuk dalam bangunan Ka'bah dibongkar ulang. Kemudian pintu yang asalnya dua ditutup lagi. Ditinggalkan hanya satu yang sekarang ada itu. Nah, sehingga semenjak itu bangunan Ka'bah sampai hari ini yaitulah adanya. Hijr Ismail tetap ada di luar, pintunya tetap hanya satu. Dan itu ulama kemudian mensepakati cukup, sudah, Ka'bah tidak perlu dibongkar-bongkar lagi, tidak perlu dibuat permainan penguasa. Nanti pemimpin yang ini memasukkan Hijr Ismail, berikutnya tidak suka dibongkar lagi, berikutnya datang pemimpin yang baru dimasukkan lagi, sudah cukup. Nah, sehingga atas dasar itu menjadikan bangunan Ka'bah sampai hari ini ya seperti itu. Walaupun Masjidil Haram mengalami perluasan yang luar biasa. Yang zaman ini Allah berapa luasnya? Sudah pernah umrah yang terakhir itu sudah melebihi dari bangunan yang sebelumnya, perluasannya itu luar biasa. Dan tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada jemaah. Perluasan sudah pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian oleh Abdullah Ibnu Zubair, oleh Al-Mansur, Al-Mahdi, dan sampai hari ini. Pernah ada keinginan dari negara-negara oki untuk mengelola Masjidil Haram.
dengan cara bergilir. Jadi sekarang mungkin Saudi, 5 tahun ke depan siapa, 5 tahun ke depan negara mana lagi, seperti itu keinginan. Tapi kemudian keinginan itu ditolak karena mafsadahnya lebih besar, madharatnya bisa menimbulkan kekacauan, baik Saudi sebagai sebuah negara maupun negara-negara Islam yang lainnya khawatir nanti akan menjadikan mereka saling bertengkar gara-gara Ka'bah dan Masjidil Haram. Ya. Hari ini jamaah penuh misalnya. Begitu pindah ke negara lain kena COVID, nggak ada jamaah, nggak ada pemasukan, kan repot. Ya. Apalagi setiap negara kaum muslimin itu, negara Islam itu punya permasalahannya masing-masing. Sehingga diputuskan Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah tetap yang mengelola adalah Kerajaan Arab Saudi. Tidak boleh yang lain. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan kondisi Ka'bah di akhir zaman. Kalau hari ini terjaga, diagungkan, ya, berapa travel haji dan umrah yang ada? Luar biasa. Ya. Dan itu kalau kita urut, ketika Nabi Ibrahim berdoa, itu kan kemudian Allah ijabah dengan akan mendatangkan orang-orang ke Mekah, jalan kaki, berkendaraan, berduyun-duyun. Itu janji Allah untuk melakukan ibadah haji. Makanya ada yang menyebut bisnis yang paling aman sepanjang zaman itu adalah bisnis travel haji dan umrah. Ya. Karena jaminan dari Allah, yang namanya ibadah haji dan umrah yang tidak ada lagi, tempatnya satu, jumlah kaum muslimin banyak, dan Allah mengijabah seruan Nabi Ibrahim. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajjin 'alim. Semuanya datang. Ya. Cuman permasalahannya banyak yang kemudian memanfaatkan itu hanya sebagai bisnis semata, tidak melihat atau memfikirkan bagaimana dengan bahwa itu berhubungan dengan ibadah, ketaatan. Nah ini, ya, hari-hari ini luar biasa travel itu menjamur dan semuanya memiliki cara untuk supaya konsumen tertarik. Ada harga, ada rupa. Ada seperti itu. Ada tidak cukup harganya murah, pelayanan terserah. Ya. Ada yang mahal, sekian tahun ini berangkat. Ada. Hari ini bayar, tahun depan berangkat. Ada. Dan macam-macam.
Ada yang nggak bisa bayar dulu, ya sudah ditalangi. Talangan haji ada, talangan umroh juga ada. Ya, ini sebagai bentuk upaya untuk mengagungkan Baitullah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sekedar dunia, ya tentunya ada sesuatu yang salah di situ. Kalau orang-orang Quraisy dulu, mereka menganggap siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram, bahwa mereka adalah orang-orang yang memenuhi perbekalan orang-orang haji, minumnya, makannya, kebutuhannya, dan yang memakmurkan Masjidil Haram saat itu, fasilitasnya. Maka tidak ada rumah ibadah keagamaan yang paling canggih fasilitasnya kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, Pak Mujahid sudah ada AC-nya di sana, katanya sampai lantainya itu ber-AC, dingin. Ya. Itu paling canggih, Pak. Kalau rumah-rumah ibadah umat yang lain, itu harapannya semakin tua, tampilannya dibuat semakin kuno, fasilitasnya memang ada, tapi tampilannya semakin kuno, untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar, untuk menunjukkan bahwa mereka punya silsilah merujuk pada agama yang benar. Tapi kita tidak dari sisi itu. Masjid, musola semakin hari semakin bagus. Bahkan yaitu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tapi kebutuhan. Ya. Sekarang musola kalau tidak ada AC-nya sudah beda. Kalau ada AC-nya, ibadahnya nyaman, tenang. Mudah-mudahan itu bagian dari upaya untuk kekhusyuan kita dalam ibadah. Nah, Nabi mengabarkan, jadi nanti Ka'bah itu akan kalau sekarang dibangun, nanti itu dihancurkan. Dan kalau sudah dihancurkan saat itu, maka tidak ada lagi yang akan membangunnya setelahnya selama-lamanya. Ya kapan? Maka para ulama kemudian menafsirkan itu bagian dari akhir zaman. Ketika di akhir, ketika sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah, ketika sudah tidak ada kalimat Allah yang keluar dari mulutnya, itu kan tanda kiamat. Ya. Dan itu termasuk yang menjadikan Ka'bah itu dihancurkan sedikit demi sedikit, habis, dan tidak ada lagi yang membangunnya selama-lamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Summa ya'tiyal habasyata fayukhribunahu khuraban la ya'muru ba'dahu abada." Kemudian akan datang masanya orang-orang dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang. Para sahabat hijrah ke Habasyah
dan di sana yang berkembang adalah agama Nasrani. Ya. Rajanya pun Nasrani yang kemudian menerima dakwah melalui Ja'far bin Abi Thalib yang membacakan surat Maryam. Ya, akhirnya atas kehendak Allah kemudian hatinya ya mendapatkan hidayah Islam tanpa diketahui oleh para rakyat dan pembesar kerajaan. Tapi kata Nabi, ya, nanti di akhir zaman itu justru mereka lah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dan yang lebih ini lagi kata Nabi, dan tidak akan ada yang akan membangunnya kembali selama-lamanya. Maka ulama menyebut itu di saat umat sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah, sudah tidak ada kalimat yang muncul dari mulutnya kalimat Allah, sudah tidak lagi peduli dengan Ka'bah. Ya apalagi travel udah nggak ada. Ya. Makanya kita khawatir ketika kemudian travel itu hanya yang diinginkan hanya dunia, maka itu awal dari ya ini menghilangkan pengagungan terhadap rumah Allah yaitu Ka'bah. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan ciri mereka adalah alladzina yastakhrijuna kanzahu. Mereka mengeluarkan isi yang ada dalam Ka'bah. Ka'bahnya dibuka, isinya diambil, yaqli'uha hajran sampai detailnya. Jadi membongkar Ka'bahnya itu sedikit, satu batu, nanti lagi, berarti tidak pakai bomba ya, tidak pakai roket, dah hajran. Bisa berarti apa adanya seperti itu, bisa juga dalam artian sedikit demi sedikit. Begitu halusnya sampai tidak ada yang sadar kalau Ka'bah itu akhirnya hancur. Kemana yang mau? Dan bentuk mereka kata Nabi, dzuswaiqataini minal Habasyah, yang memiliki tulang kaki yang kecil dan melengkung dari Ethiopia. Allah a'lam. Ya. Siapa mereka? Tapi Nabi menyebut seperti itu. Dzuswaiqataini, yang memiliki betis yang kecil ya, dan melengkung. Penyakit apa yang menjadikan tulang itu tidak lurus? Apa? Polio. Ya, polio. Masya Allah. Masih ada Pak? Na'udzubillah. Ya. Jadi itu akhir riwayat dari Ka'bah. Kalau sebelumnya kita sampaikan yang membangun, yang kemudian memasukkan Hijr Ismail, kemudian memperluas bangunan Masjidil Haramnya, maka Nabi mengatakan juga akhir riwayat Ka'bah adalah seperti itu. Akan hancur sedikit demi sedikit yang dilakukan oleh orang-orang dari Habasyah. Mudah-mudahan tidak mengalami
masa-masa itu. Baik, ini para jamaah sekalian. Jadi ini berawal dari bahwa Nabi dalam sholatnya senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit, berharap kepada Allah untuk ketika berkiblat tidak lagi menghadapkan ke Masjidil Aqsa, tapi kembali ke Masjidil Haram. Dan itu Allah ijabah. Baik, selesai pembahasan itu, masuk dalam pembahasan yang lain. Nabi suka untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini hadis yang masyhur, yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah meriwayatkan Nabi kalau sholat malam itu, ya, dalam satu waktu beliau melihat sampai kemudian kakinya itu bengkak. Nah, itulah riwayat yang diambil di sini. Nah, kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini?" Ya. Sampai Aisyah menyebut, "Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Dijamin. Sudah ya Rasulullah, dosamu sudah dijamin diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa engkau beribadah sholat malam sampai menyebabkan kakimu bengkak? Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi SAW. Lalu dijawab dengan, "Afala akuna abdan syakur." Nah, ini, wahai Aisyah, iya, dosaku sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, maka dari itulah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Tidakkah patut, wahai Aisyah, aku kemudian menjadi hamba yang bersyukur? Afala akuna abdan syakur. Nah, ini yang kemudian penulis ini memasukkan bahwa Nabi menyukai untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan dimulai dalam pembahasan bahwa syukur itu lawannya adalah kufur. Apa itu kufur? Bisa bermakna mengingkari, bisa bermakna menutupi, mengingkari nikmat Allah, ya, menutupi bahwa itu bersumber datang dari Allah, itu kufur terhadap nikmat. Nah, syukur berarti yang mengakui, menerima, menyatakan bahwa itu memang benar datang dari Allah. Itu syukur. Ya. Dan bentuk syukur yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ibadah. Dalam hal ini yang ditunjukkan dengan salat malam. Kalau diambil secara umum, ketaatan itulah bentuk syukur yang paling baik. Tidak ada lagi. Hatinya taat,
lisannya taat, perbuatannya juga taat. Bentuknya ibadah, bentuknya zikir, bentuknya muamalah dengan baik, bentuknya keyakinan dan beriman dengan benar. Itu bentuk syukur. Ya. Jadi perbuatan hati misalkan apa? Senang. Maka senangnya itu karena Allah. Sukanya juga karena Allah. Bencinya juga karena Allah. Itu syukur. Lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan itu ucapan yang diucapkan oleh ahli surga adalah kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini syukur. Kemudian dengan perbuatan ya tadi, semua bentuk ketaatan yang bisa dilakukan oleh anggota badan, maka disitulah ada syukur. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji yang mampu, berkurban yang mampu, ya. Bahkan ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Kata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku terus menerus yataqarrabu ilayya bin nawafil, berusaha untuk mendekatkan kepadaku dengan melakukan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai menjadikan aku senang dengannya. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah senang dengan hamba itu, maka aku menjadi telinganya yang mendengarkan dengan telinga itu. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang menjadi matanya yang melihat dengan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang memegang dengan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia langkahkan dengan itu. Lalu apa kata Allah? Wa in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta, maka akan aku beri. Sudah dekat. Ya. Kalau kita orang yang nggak kita kenal terus minta, itu kan berbeda dengan orang yang kita kenal, yang kita sayangi, yang kita kasih, itu dan minta. Allah lebih dari itu. Jadi kalau dia minta, maka akan aku beri. Dan bentuk dekatnya Allah dengan hamba itu tadi, Allah ibaratkan sebagai mata, telinga, tangan, dan kakinya. Begitu dekat. Jadi nawafil inilah yang kemudian menjadi sebab kecintaan Allah kepada kita. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Afala akuna 'abdan syakura. Bentuk kesyukuranku kepada Allah dengan melakukan ibadah an-nawafil.
Karena wajib itu ya pasti. Maksudnya ya mesti gitu. Itu wajib. Tapi kalau sunnah itu kan pilihan. Yang mau yang melakukan, yang enggak yang meninggalkan. Ya. Sama halnya kita kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu wajib. Tapi kalau kemudian kita menambahkan waktu yang lain, itu nawafil. Itu yang menjadikan kita senang. Ini pegawai melebihkan pekerjaannya, ya sama majikannya. Nah, Allah juga seperti itu. Kalau ada hambanya yang kemudian menambahkan nawafil, maka Allah menjadikannya bagian dari kekasihnya. Orang yang dekat yang Allah gambarkan Allah sebagai telinganya, Allah sebagai matanya, Allah sebagai tangannya, Allah sebagai kakinya, menunjukkan kedekatan. Nah, kalau sudah dekat kata Allah, wa in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta, ya aku kasih. Akan aku kasih, la'utiyannah. Benar-benar aku akan memberinya. Wala in ista'adani la'idannah. Dan kalau dia meminta dijauhkan dengan sesuatu, maka aku juga akan menjauhkannya dari yang buruk itu. Ini bagaimana Allah begitu dekat terhadap orang-orang yang ingin dekat kepadanya melalui ibadah-ibadah an-nawafil. Dan Allah memiliki nama dan sifat Asy-Syakir. Ya. Atau Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Itu Allah. Sampai baru sebatas niat baik belum sempat dilakukan, entah karena udzur, ya, maka Allah kemudian menjadikan niat baik itu satu pahala yang sempurna. Nah, itulah baiknya Allah. Itulah syakurnya Allah pada kita. Ya. Jadi baru niat belum sampai terlaksana niat baik, Allah sudah menganggapnya bagian dari amal soleh yang sempurna dan berpahala. Jadi Allah menyiapkan balasan yang sempurna baru dengan niat yang baik. Ini syakurnya Allah. Ya. Allahu syakurun halim. Dan Allah itu memiliki sifat, ya, Maha membalas kebaikan dengan yang lebih baik yang tidak pernah kita pikirkan. 1/10 bisa jadi 100, bisa 700, bisa terserah Allah berapa balasannya yang tidak pernah dikabarkan kepada kita. Sekecil apapun kebaikan bagi Allah, sediakan balasan yang baik untuk hamba-Nya. Baik, ini mungkin para jamaah yang bisa kita sampaikan. Jadi ketika Nabi menginginkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, maka itu sejatinya adalah bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.